Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan renungan Tuhan Yesus yang memimpin kami, urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk bungkus kami semua Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi di hari Kamis. Nah anak-anak, mungkin anak-anak kaget ya, kenapa Miss ini dandanannya seperti itu? Nah anak-anak, karena ada hubungannya antara pakaian Miss ini sama cerita yang akan Miss ini bawakan. Nah anak-anak, lihatin Miss ini pakai masker, pakai face shield, pakai jaket. Harusnya ini jaket APD, tapi Miss ini nggak punya. Semuanya tertutup. Kenapa anak-anak? Karena saat ini di mana-mana ada virus COVID-19. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak terkena COVID-19. Nah anak-anak, di Alkitab ini ada satu kisah yang begitu luar biasa. Ya, di sini buka dulu maskernya ya. Nah, ada satu orang, semua orang melakukan kejahatan. Jadi kejahatannya itu kayak virus. Semua orang di dunia ini melakukan kejahatan. Tapi ada satu orang beserta keluarganya yang tidak melakukan kejahatan. Nih, Miss ini akan bacakan ya di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Katanya di sini dibilang katanya ya. Maka menyesallah Tuhan sebab ia telah menjadikan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi pada waktu itu orang-orang begitu jahat. Semua orang, seluruh bumi pada waktu itu. Ya, jadi seluruh bumi pada waktu itu semuanya jahat. Kayak sekarang tuh virus corona itu lagi ngejar-ngejar orang yang tidak jaga kesehatan, yang tidak jaga kebersihan. Kalau yang nggak mau jaga kebersihan, kena virus coronanya. Sama, waktu dulu tuh orang jahat-jahat. Dan kejahatan itu biasanya bisa menular anak-anak. Menularnya contohnya gimana? Misal nih ya, ada satu anak yang suka ngomong kasar. Terus dia ngomong kasar
ngomong kasar. Nanti ada jadi 2 anak, jadi 3 anak, jadi 4 anak. Artinya kejahatan itu suka menular anak-anak. Ya, perbuatan dosa ini bisa menular, merambat, menguasai orang-orang di sekitarnya. Sama, nah pada zaman ini orang-orang itu jahat semuanya. Tetapi ada satu orang yang tidak ketularan berbuat jahat, anak-anak. Kenapa tidak ketularan berbuat jahat? Miss ini bacain ya dari Kejadian pasal yang ke-6. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kenapa nggak ketularan tuh kenapa? Kenapa nggak sama-sama melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jahat? Kenapa? Satu orang ini dia sungguh-sungguh jaga dirinya. Dengan cara apa? Bergaul dengan Allah. Jadi dia selalu ngobrol dengan Allah di dalam doa. Dia selalu tanya kepada Allah segala sesuatu. Saat ini kita punya firman Tuhan. Ini sarana untuk kita ngobrol dengan Allah. Jadi anak-anak perlu sekali, anak-anak dan But ini itu selalu berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Sama seperti Nuh. Nah itu tuh adalah cara untuk menjaga kita supaya tidak ikut atau tidak jatuh di dalam dosa. Kalau sekarang kita pakai face shield, kita pakai masker, kita pakai APD, ya baju-baju untuk kayak dokter gitu ya, untuk supaya tidak ketularan virus. Tetapi kita menjaga diri supaya kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan. Caranya adalah hidup bergaul dengan Allah. Jadi anak-anak ingat, dosa itu suka menular, suka mengajak-ngajak. Contoh lagi, kalau tadi ngomong kasar. Yang kedua misalnya, contoh lagi. Nyontek. Satu orang nyontek. Nanti yang lain ngikutin lagi. Yang lain ngikutin lagi. Jadi banyak yang nyontek. Atau misalnya kamu yang udah lebih besar nih. Lihat gambar-gambar yang gak bener. Atau main game terus. Maka itu suka nular kepada anak-anak atau kepada teman-temannya yang lain. Jadi anak-anak, supaya anak-anak tidak ketularan melakukan dosa atau pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan jahat yang tidak berkenan kepada Allah, maka anak-anak harus hidup bergaul dengan Allah. Setiap pagi, setiap malam, anak-anak selalu berdoa dan jangan lupa baca Alkitab. Itulah anak-anak renungan hari ini. Jangan lupa kita jaga hidup kita dengan bergaul bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar firman. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kami mau belajar, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Minggu depan Miss Tini lanjutkan lagi ceritanya ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.